Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Gangguan Jadid, channel yang selalu menyajikan edukasi sekaligus hiburan. Teman-teman dimanapun kalian berada, makin hari makin ramai perdebatan, makin hari makin berkembang Islam, makin maju Islam di Indonesia dengan munculnya apologet-apologet Islam di media sosial, menambah keimanan kita sebagai muslim semakin kuat. Semoga kita menjadi muslim yang semakin istiqomah dan keislaman kita semakin kuat. Dan semoga perdebatan-perdebatan yang saya sajikan kali ini menjadi pelajaran di mana menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang benar. Oke teman-teman, yang dirahmati oleh Allah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel ini. Selamat mendengarkan. Itu dong. Baru yang kami tidak tahu ke 1 juta ke berapa adalah saya dengan Ibu Darni menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oke, udah terjawab ya. Mau Ya. Udah terjawab, Pak. Udah terjawab. Udah. Yang kedua, Pak. Di negara manakah Yesus itu populer Tuhan? A, di negaranya sendiri. B, di luar negaranya. Di mana, Pak? Di negaranya sendiri lah. Dia kan melayani di sana, mati di sana, naik ke bangkit dan naik ke surga di Israel. Oke, di negaranya sendiri. Berapa persenkah orang-orang yang menuhankan Yesus di Israel? Berapa persen di sana? Aduh, Pak. Waktu didatakan itu ketika ada Kaisar Agustus memerintahkan sensus pertama-tama di dunia ini, mereka tidak laporkan kepada Pak Jordan berapa jumlah penduduk yang dikuasai. Di zaman sekarang saya tanya, Pak, di zaman sekarang, ya, di zaman sekarang nih, Pak, di zaman sekarang ini, di negara manakah yang paling banyak yang menuhankan Yesus? A, di negaranya sendiri. B, di luar negaranya. Di luar. Di luar. Ya gitu dong maksudnya. Ya. Menurut Pak Yordan, kenapa tidak populer Yesus Tuhan di kampungnya sendiri? Kenapa, Pak? Ya, karena pada waktu itu yang menjadi pemimpin agama pada waktu itu kan adalah ahli Taurat, orang Yahudi itu sendiri. Nah, mereka melakukan diskriminasi kepada orang Kristen. Nih ada data nih sebentar nih. Pada tahun ketika ada pemberontakan siapa ya? Tunggu ya. Abad tahun 1500 sorry 150. Aduh sebentar saya buka datanya dulu ya. Itu Pak, mereka itu aduh sebentar ya nanti salah. Itu mereka mengatakan Barkoba adalah memimpin orang Yahudi memberontak kepada Romawi untuk menjadikan negara Israel itu merdeka sendiri. Nah, dia udah cukup, Pak. Kamu udah dijawab, Pak. Sebentar dulu, makanya. Sebentar dulu, Pak Andi. Ini saya nggak bisa bising karena kalau saya bising nih keluarga nih marah-marah nih. Oh jadi Pak Jordan sekarang ini lagi misi rahasia juga gitu. Iya, misi rahasia. Oh, ya. Markoba. Iya. Pak Yusuf, kalau terlalu bising, kan ada aktif sendiri Pak. Jadi hargailah mereka. Serumah lah, jangan kita rumah ini. Di mana Pak Jordan? Kok gelap-gelap nih Pak? Di bawah. Sebentar nih, sementara membangun nih. Tapi aduh, itu urusan pribadi. Jangan ditanya itu. Iya. Lengkap alatnya ini. Masa host-hostnya yang mau nanya saya? Siap. Ini jadi gini sebentar ya, aduh laptopnya masih lama. Jadi ini si Barkoba ini memimpin orang Yahudi memberontak. Dia itu kurang lebih 3 tahun ya dia menguasai dan orang Yahudi mengangkat dia sebagai Mesias. Kemudian orang Kristen tidak mengakui dia sebagai Mesias. Orang Kristen menolak. Sehingga terjadilah diskriminasi
pengusiran, pembunuhan, dan di zaman Yesus Ya kan. udah kita paham itu sejarahnya, Pak. Makanya orang Kristen ini, mereka ini meninggalkan negaranya sendiri. Iya. Jadi orang Kristen ini apa? Menyebar. Karena Iya. kalau mereka tinggal terus di Di mana negaranya sendiri. Pak Yordan? Anda tahu nggak di Sebentar negara dulu. mana pertama kali orang disebut Kristen? Pak Yordan tahu? Syria sekarang. Ya, salah Pak. Syria, Oh Antioquia. Syria. Antioquia kan di Syria, di Turki kalau nggak salah. Antioquia di Syria sebentar ya. Itu ada dua, kalau nggak salah di Syria. Di Ada Antioquia Turki. Pak, itu berarti Antioquia. Turki, selatan Turki Pak. Baca Kisah Betul. 1126 buka Pak, Kisah 1126. Iya di Antioquia. Iya, Tapi bukan di saya mau- Syria. Tapi saya mau makanya di Jadi gini loh Pak gantian Pak, izin dulu ya Pak ya. Jadi di negaranya Yesus itu, waktu Yesus hidup belum ada Kristen. Ya, betul. makanya dengerin dulu Pak, makanya Kristen itu tidak populer karena Kristen ini dibuat belakangan oleh Paulus bersama Barnabas setahun lamanya di sana. Disitulah pertama kali disebut orang Kristen di Antioquia. Iya. Setelah terbentuk di sana murid-murid disebut Kristen, tidak kembali ke negaranya Yesus untuk diperkuat, tapi dibawa ke Roma untuk dikonsilikan di sana. Makanya kenapa tidak populer Kristen di negaranya Yesus? Karena memang Kristen nggak lahir di sana. Gitu loh. Makanya sekarang ini Pak, kalau ada orang bawa salib di sana dalam perayaan tertentu oleh Yudaisme, ya mohon maaf Pak, mereka sangat tidak menyukai salib itu. Apalagi Yesus dituhankan, bahkan ya mengeluarkan cairan dari mulutnya kan gitu Pak. Nggak apa-apa itu, ludah kudus itu Bang Andi. Iya, Oh ludah ya namanya ya kalau cairan dari mulut ya. Iya, ludah kudus itu. Saya perhalus tadi. Ya, makanya sekarang Pak ada nubuatan, yaitu di mana mereka akan menanggung darah mereka sendiri. Itu nubuatan Pak, di mana antikris akan menguasai dan akan membunuh mereka karena mereka menolak Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias. Justru yang antikristus itu Pak, yang mengatakan Yesus Tuhan. Kenapa? Sudahlah. Di Itu dalam ajaran Bapak nggak masalah mau dibalik. Antikristus adalah, ingat nih Pak, antikristus adalah orang yang menolak Yesus datang sebagai manusia, bukan datang sebagai Tuhan, sebagaimana Bunda Maria melahirkan Tuhan. Jadi kalau ada data Bunda Maria melahirkan Tuhan, itu adalah antikristus. Kenapa? Antikristus adalah orang yang menolak Yesus datang sebagai manusia. Gini Coba Pak Pak, Yordan. Pak, pertanyaannya kan intinya yaitu kenapa orang Kristen tidak berkembang di Yahudi? Kan saya sudah bilang alasannya. Salah satunya ketika Yesus, di zaman Yesus mereka bunuh. Bukan Pak, itu kan dulu. Zaman sekarang masa nggak kembang juga? Sebentar dulu, Nggak mau dulu. Nggak mau aku. Nggak mau. Itu kan dulu Pak, jangan bawa dulu. Nah, sebentar, ini kenapa? Sebentar dulu, maksudnya begini, pertanyaannya di sini yaitu kenapa di negara Israel itu kekristenan tidak berkembang kan? Saya jawab dulu, tahap pertama, yaitu bukti mereka menyalib Yesus. Dan ketika di zaman Rasul, mereka menangkap pengikut-pengikut Yesus. Sehingga mereka menyebar. Ya, tapi iya itu dulu Pak. Sekarang kok nggak laku juga? Ya, Kok dari dulu sampai sekarang nggak laku-laku gitu? tunggu dulu. Ini proses dari awal dulu. Salah marketing gitu mungkin Pak. Mungkin kalau Bundar dikirim ke sana bisa laku. Nah, jadi di zaman Yesus para rasul, tapi bukan berarti semua kekristenan di Israel, orang Yahudi Kristen itu sudah meninggalkan, bukan. Tetapi karena terjadi penganiayaan itu, maka mereka keluar dari tanah Israel. Kemudian mereka melayani di, contohnya ya, itu 13 surat yang dikirim oleh Rasul Paulus itu perkembangan Kristenan sampai tembus ke Konstantin.
Nah, di Konstantin ini kekristenan ini menjadi banyak di luar agama Yahudi gitu loh. Tetapi itu nanti abad ke 3 kalau nggak salah ya. Tapi di zamannya, sorry ya, ini di zamannya siapa Barkoba ini? Ya ini sudah terbuka ini datanya ya. Sebentar. Barkoba siapa sih? Barkoba ini adalah yang memimpin perang Yahudi yang Orang pertama. nggak nanya itu. Aku taunya Markobar itu. Ya gini Buatannya loh, Kaisar. Pak. Kesimpulannya adalah Kristen tidak laku di tempat kelahiran Yesus. Laku Kristen itu di Roma dan di daratan Eropa. Ya, Di tempat kelahirannya Yesus, Kristen nggak laku. Afrika juga bahkan deh. Itu data Afrika. Pak Yarma, itu data dan fakta, oke? iya betul nggak Ya udah nggak betul, salah. udah nggak usah dijelasin kalau udah betul. Lah makanya kan penyebabnya itu apa? Nggak usah ditahu Pak, nggak usah diterangin, orang semua udah pada tahu. Oh sudah kalau gitu kalau jangan tanya lagi. Oke, sekarang kita ada Handi, yang Bang lain Handi. silakan, Pak Yusuf. Bang Handi, Ya. tanyain dong yang tadi, tandanya Yesus itu Tuhan apa? Yesus itu Tuhan. Ya, tandanya apa? Yang ditanyakan Bang Handi tadi. Ada tato di Apa? pahanya. Tanda dalam hal apa gini? Tanda dalam hal apa? Mau tanda yang mana? Ya, tandanya dia Ini loh. membuktikan bahwa dia Tuhan gitu. Apa Jelaskan Bang saja, Handi. apa Oh, ya. saja Aduh. aktif, ini loh pertanyaannya, Bu Dari diam. Gampang jawabnya loh. Ini Bu Dari, saya mau tanya dulu. Apa saja aktivitas Yesus waktu dia bayi menandakan dia adalah Tuhannya Maria? Itu loh Pak pertanyaannya. Aktivitas apa yang dia lakukan sehingga menandakan dia Tuhan? Silakan. Bukan gitu. Apa tandanya Yesus Tuhan? Dia hakim yang adil. Dia mengampuni dosa. Dia akan datang untuk menghakimi manusia. Apa dia adil, Darni? Jangan nipu kau. Ya, kan kalian tanya, kami menjawab. Iya, kapan dia adil kalau gitu? Hah? Maksudnya Semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Itu kan asumsi belum terjadi. Oh, kata kok siapa? asumsi? Kata Ada siapa? dalilnya, ada Kata siapa? dalilnya. Stop. Yesus itu Bu Darni nggak pernah menjadi hakim, justru dia yang dihakimi. Ya itu dari tamu. Dari aku, datanya Iya begitu. dong. Jelas dikatakan di dalam Yohanes 9 ayat 39. Kata Yesus, "Hei Andi, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Bersiaplah engkau." Wah, itu dia. Selebes. Itu dia. Dalilnya ada loh. Ada rupanya para rasul atau nabi sekali, atau Muhammad atau Abraham atau Musa. Aku akan Kasih datang makan ke orang dunia tadi, untuk Bu Darni, menghakimi. Bu Darni. Ada. Bu Darni, kasih makan orang 5.000 tadi tanda Tuhan Ya. juga itu. Iya termasuk. Oh, Bayangkan termasuk. dua Sekarang saya roti, mau tanya dua sama roti, Bu Darni. 5 ikan, sisa 12 keranjang. Bayangkan. Ah, Bu Darni, Oh. kalau gitu saya mau tanya sebelum ke Bang Handi. Dia bisa kasih makan orang 5.000 kan kayak gitu. Ya. 5.000 orang dia kasih makan. Saya mau Yes. tanya, tapi kenapa dia bisa kelaparan dan minta ikan goreng? Loh, itu kan waktu manusia dia di muka bumi Loh, ini, dia itu juga namanya. merasakan sedih. Loh, dia kan 100% manusia di muka bumi ini. Ya, kalau nyamuk jidat jangan jadi lupakan. Tuhan gitu. Kalau kelaparan manusia jadinya gitu ya. Itulah hebatnya Tuhan kami itu. Itulah hebatnya. Bisa dia datang ke bumi ini untuk bergabung dengan kita manusia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal setiap orang, supaya setiap orang yang percaya. Kasih dia dulu ya. Belum jam 11 Iya. jangan ngomong dulu kamu. Iya. Bang Akal, sebentar. Saya tertarik dengan Pak Jordan tadi tentang rahasia ilahi gitu loh. Jadi keilahiannya itu dirahasiakan. Apa maksudnya itu Pak? Rahasia ilahi kayak judul sinetron ya, zaman dulu. Itu gimana Pak Jordan itu? Pak Jordan? Tapi tolong ya, sekali lagi aku Iya, iya. nggak mau kalau lagi menerangkan, Iya, menjawab. Kalian kan butuh jawaban. Iya, iya. Tapi Kemudian dipotong. udah jelas pertanyaan saya Pak Jordan? Sudah jelas. Iya. Mengenai rahasia ilahi ya? Iya, Tadi ya? Iya, rahasia. iya. Rahasia ilahi ya. Kenapa ini bersifat rahasia?
Karena cara penyataan Allah itu seperti itu. Kepada Abraham saja dia mengatakan, olehmu seluruh bangsa akan mendapat berkat. Bayangkan cuma satu kalimat loh. Kepada Musa dia katakan bahwa Ulangan 18 ayat 15 dan 18 itu mengatakan, akan kubangkitkan seorang sepertimu. Tapi apa wujudnya? Belum ada yang tahu. Kepada Yeremia mengatakan bahwa perjanjianku telah mereka ingkari, itu berbicara tentang isi, maka aku akan memberikan perjanjian yang baru. Tapi itu tentang ajaran Yesus gitu loh. Jadi ketika datang kepada Maria dan Yusuf, ini baru dua orang yang tahu. Nah, itulah sifat yang disebut dengan rahasia nanti. Rahasia ilahi ya. Wow. Itu sekali lagi ya. Saya belum selesai. Kan belum selesai ini. Enggak, maksudnya yang maaf Pak Jordan, lebih fokus ke pertanyaan gitu loh. Masalah rahasia ilahi ini loh. Rahasia itu Ilahi, iya. bagaimana keselamatan itu benang merahnya seperti itu, ya kan? Nah, ketika di zaman Maria itu kan baru dua orang. Nanti itu akan terbuka ketika Yesus sendiri akan menyatakan itu terbuka zamannya Yesus. Itu Pak. Tapi waktu dia membangkitkan orang mati, kan itu nggak ada rahasia lagi. Itu bagaimana itu? Iya, itu sudah dibuka. Oh, sudah dibuka. Jadi pas Yesus dibuka sendiri. rame orang ya, Pak ya, karena udah tahu itu Tuhan ya, rame orang ya. Ya, jadi Iya, di iya, zaman iya. sebelum Yesus masih orang-orang tertentu itu yang disebut dengan rahasia. Nanti di Pak. zaman Yesus akan buka sendiri. Iya, Gitu. Pak Jordan, kebayang nggak Pak ya, waktu pas orang tahu bahwa dia Tuhan, rumahnya itu kan, waduh, rame bener Pak ya, rame gitu ya, parkir penuh kan, wah, Tuhan ya kan, ini kebayang nggak repotnya emaknya gitu loh, melayani orang itu datang untuk menyembah Yesus gitu Pak, kebayang nggak kira-kira Pak, Tuhan ini loh, Pak, iya, silakan Pak. ya, sudah selesai Iya, atau silakan. belum? Silakan kalau misalnya belum. Enggak, silakan Pak. Itu kan penuh pasti orang Pak ya. Banyak yang parkir apa segala macam kan di situ ya kan. Nah, kebayang tidak Pak, ketika dia sudah mengatakan dirinya, orang sudah tahu dia Tuhan ini Pak ya. Pastilah repot, jangankan Tuhan Pak, penyanyi dangdut aja datang di kota kita rame. Apalagi ini Tuhan loh. Kebayang nggak di rumahnya itu repotnya ibunya bikinin kopi apa segala macam tamu untuk menyembah gitu loh. Kebayang nggak kira-kira Pak? Sudah. Ya, silakan. Oke. Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan itu belum langsung. Belum waktu nanti ketika dia memulai pelayanannya kan umur 30 tahun ketika dibaptis, baru disitulah pertama mulai proklamirkan. Ya, dia menyatakan diri yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Yang pertama-tama memberitahukan kepada umum itu adalah Yohanes Pembaptis, ya. Kemudian Yesus sendiri. Tetapi Yesus menyatakan itu nanti ketika jarak di dalam Yohanes 13 ayat 13 menyatakan diri itu adalah Tuhan. Gitu Pak. Nah, kalau berbicara dengan lebih banyak disediakan kopi, noise Pak Yusuf. Oh, noise. Noise, ya. Jadi kalau dikatakan tentang rumahnya itu pasti akan katakanlah booming lah, heboh atau gimana, saya tidak menemukan ayat seperti itu. Kalau misalnya Bapak mau cari tahu ya cari aja sendirilah. Kembalilah ke tahun seperti itu. Bagaimana kita lanjut ke Bang Handi ya. Ya. Makanya kan mungkin ada spanduk atau apa kan rame kan. Lanjut Bang Handi. Iya. Lanjut Bang Handi. Spanduk ke sana Pak. Saya mau nanyain sama Pak Jordan ini, bukan Bu Darni ya. Saya penasaran tadi ketika Pak Jordan mengatakan Yesus itu bisa kasih makan orang 5.000 orang ya. Tapi saya heran kenapa dia malah kelaparan gitu sampai minta ikan goreng. Kasih makan orang bisa,
Tapi kasih makan diri sendiri itu nggak bisa. Gimana ceritanya itu? Kok Tuhan bisa kelaparan gitu, Pak Jordan? Coba dijelaskan itu. Oh ya, Bisa kelaparan gitu, Jordan. Coba. ya namanya kan sudah jadi Tuhan yang menjadi kelihatan dalam daging. Jadi kalau dikatakan Yesus lapar itu adalah sifat-sifat daripada daging itu sendiri, Pak. Jadi nggak masalah sih Yesus lapar. Bukan hanya Kasih makan sebenarnya orang Tuhan. tadi gimana itu? Jadi kalau berbicara Yesus lapar tentang kelemahan-kelemahan sifat-sifat manusia daging itu sebenarnya masih terlalu terlalu rendah. Ada yang lebih tinggi, kok Yesus mati sebagai Tuhan, kok Yesus mati gitu kan? Itu ya Enggak, sebenarnya enggak. pertanyaan Saya herannya gini. ekstrim. Seharusnya kalau dia itu Tuhan ya Pak Jordan, dia bisa kasih makan orang, seharusnya dia bisa kasih makan diri sendiri gitu loh. Ya bisa saja, tapi kan dia berhubungan dengan manusia. Yesus ingin menampakkan diri kepada murid-muridnya pada waktu. Dalam konteks ini kan Pak Yusuf bertanya, kan waktu Yesus sudah bangkit dan ingin menjumpai murid-murid ketika mereka ada di Danau Galilea kan? Yesus mengatakan lapar, atau di ayat mana nih? Ya, yang dia minta ikan goreng itu, yang masaknya pakai bimoli kata Bang Luga. Oh, Orang di ayat ikan mana goreng tuh? masalahnya tuh di mana sih? Iya. Emang kalau makan Tunggu dulu. Palu lu gak orang jawab makan dong. ikan goreng aja diributin. Ya Palu gak Anehnya gini, Bang Luga. Tadi Bang Luga saya jelaskan dulu. Pak Jordan tadi menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Katanya salah satu tandanya dia kasih makan orang sebanyak 5.000 orang. Baik, kata saya. Lalu saya tanyakan kembali, kenapa Yesus bisa kelaparan sampai minta ikan goreng? Seharusnya kalau dia Tuhan, Berarti dia kagak terlambat perlu makan. dia kagak perlu sampai kelaparan, bisa kasih makan diri Ya mungkin sendiri dia gitu sibuk loh. ngurusin banyak orang, bandel. Waduh, itu makanan yang 5.000 itu apa ikan goreng juga gitu? Pak Yusuf. Ya nggak masalah, itu nggak masalah. Kecuali Yesus salah sama ini tadi masalah. Kalau cuma terlambat makan emang salahnya gimana? Namanya orang lagi sibuk, ngotbain orang, ngusir-ngusir setan, ya kelupaan makan, ya lapar. Jadi nggak nyari ikan Yang goreng aneh kan itu nggak salah. gini, Bang Luga, dari ente itu ketika saya tanya sama Bang Luga, Yesus masak ikan goreng pakai apa? Pakai bimoli. Memangnya bimoli sudah ada di zaman Yesus gitu? Saya nggak pernah ngomong gitu deh. Loh, mau Bimoli videonya? kan, iya artinya kan maksud saya itu kan omongan bercanda. Kan minyak goreng juga kan Oh, banyak. omongan bercanda. Oke. Baik Bang Luga, sebentar dulu. Bang Luga jangan buka mic dulu. Ya, saya minta jelaskan sama Pak Jordan itu. Kenapa Tuhan bisa kelaparan, Pak Jordan? Ayo. Dia kenapa bisa lapar? Ya, pada waktu dia memakan, ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang kan, dengan jarak Yesus minta ikan goreng di Danau Galilea itu jaraknya barangkali ada sudah 2 tahun ya, sehingga stok makanan di 5.000 orang itu sudah habis. 2 tahun. Ya kurang lebih lah. Kebangkitan dari kebangkitan ke langsung diangkat itu nggak sampai 2 tahun loh Pak. Salah, itu. salah Bapak. Nah, Pak Luga Baik-baik. dijelaskan. Tunggu, dengar baik-baik, lu salah dengar, korek kupingnya ya. Jarak antara Yesus memberikan 5.000, memberi makan 5.000 orang sampai kepada Yesus bangkit menjumpai murid-murid di Danau Galilea itu kurang lebih sudah ada barangkali 1-2 tahun lah seperti itu. Jadi stok makanan yang ada di 5.000 itu sudah habis sehingga dia minta ikan goreng. Enggak ada bansos dari kerajaan Romawi, Pak Jordan. Pak Jordan dia kan mati, ya kan? Lalu pergi katanya kan menginjili, nggak tahu lah, muter lah dia lah. Cepet banget dia bacanya gitu, cuma 3 hari kan tebel tuh Bible kan. Baca kelaparan dia, bangkit kan.
lalu pergi cari ikan goreng, sepotong pula. Iya, saya itu Itu. heran nggak ada bantuan bansos dari kerajaan Romawi gitu. Yesus kan orang miskin, dia tukang kayu. Nggak ada bantuan-bantuan sosial gitu dari kerajaan Romawi, biar nggak kelaparan. Nggak perlulah, murid-murid kan sedang menangkap ikan, menjala ikan. Jadi ngapain dia mau ke sana? Terlalu jauh Roma maksudnya dari Israel mau ke Roma, dari Galilea mau ke Roma jauh itu, Pak. Jadi cari yang dekat. Jangan nanya bercanda, nanya ketuhanan Yesus, jangan nanya yang enggak. Itu pertanyaan yang enggak Gini, itu. gini Luga, yang ditanyakan kok Tuhan lapar, itu loh. Jadi Itu salahnya bukan di mana? ketuhanan. Tuhan lapar, asalkan jangan Tuhan meninggal dan nggak bisa bangkit. Orang lapar doang diputih-putihingin kok. Ya, Tuhan aja disakitin bisa kok. Kau sebagai umat berlonte dengan Tuhan yang lain itu juga nyakitin hati Tuhan, apalagi cuma lapar. Oh, begitu ya. Nah, Iyalah. iya. Terus yang berlonte dengan Tuhan lain siapa, Bang? Ya orang-orang yang menolak Yesus itu sebagai Tuhan. Kan Yesus punya Tuhan. Siapa bilang Yesus punya Tuhan? Yesus. Yesus membuat mujizat pakai kuasa siapa? Tuhannya. Salah. Tuhannya. Salah. Setelah dia membangkitkan Lazarus, bla 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 bla, lalu dia Ya, dia membangkitkan Lazarus pakai kuasa siapa? Tuhannya. Salah. Tuhannya. Ya makanya lu salah terus. Nah, coba jelaskan. Nah, begitu. Coba jelaskan Bang Luga, di manakah letak perlontean saya? Nah, saya akan jelaskan. Yesus membuat mujizat. Allah Bapa membuat mujizat itu memakai itu mustahil. Kristen itu gimana, Pak? Kristen itu kalau Anda lihat Anda dengan Katolik aja bukan satu akidah. Sedikit lagi, apa mujizatnya banyak pengikut ya? Apakah itu merupakan keajaiban? Apa nih? Nggak nyambung. Justru itu Nyambungnya di Ustaz mana? Sugi, justru saya bilang, nah berarti Ustaz Sugi sedang menyerang Bang Zuma. Yang apa disampaikan Bang Zuma kalau mujizat itu hanya sebatas menulis kitab, wah nggak nyambung. Waduh. 100 Bang Ustaz Sugi, 100 buat Ustaz. Yang diterangkan Bang Zuma adalah kehebatan Al-Quran yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Itu yang diterangkan Bang Zuma, itulah bukti mukjizat. Nah, setiap nabi mukjizatnya berbeda-beda, sudah diterangkan Bang Zuma. Nabi Musa mukjizatnya seperti sihir karena yang dihadapi tukang sihir. Nabi Isa mukjizatnya itu penyembuhan karena masa itu banyak orang mempelajari tentang penyakit-penyakit penyembuhan. Nabi Muhammad ini eranya berbeda, di mana orang-orang Quraisy itu ahli membuat syair. Maka Nabi Muhammad tampil mengalahkan syair-syair mereka. Dan sampai sekarang belum ada satupun yang mampu membuat kitab yang semacam Al-Quran. Begitu loh, lanjut lagi Juma. Iya. Jadi contoh ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kemudian meninggalkan Jazirah Arab. Dia tidak tahu apa yang terjadi kemudian di benua lain. Tapi kemudian dia menyampaikan, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiyah. Beliau mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi tidak bertiang. Jadi Allah menciptakan langit tidak bertiang sebagaimana yang kamu lihat. Jadi Rasulullah memperlihatkan kepada orang Arab, tengoklah langit tidak bertiang, kata Rasulullah. Bagaimana mungkin kemudian beliau bisa mengatakan itu sementara dia belum ke Indonesia, dia belum ke Amerika, dia belum ke Eropa. Mana tahu di sana ada tiang langit. Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab terdahulu, Ayub 26 nomor 11,
tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Nah sekarang di zaman sekarang nih, 1400 tahun silam, orang sudah bisa naik pesawat. Orang bisa naik pesawat sampai 20 jam ke atas. Pernah nggak ada yang pernah melihat tiang langit? Ini mujizat yang tidak bisa Anda bantah. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang. Kitab terdahulu dengan gagahnya mengatakan tiang-tiang langit. Amod samayim, bergoyang-goyang katanya. Rup, menari-nari dia. Tiang langitnya itu menari-nari, menggelegar, atau kemudian dikatakan terguncang-guncang dalam bahasa kita. Mana tiang langit itu? Ayo kita adu. Mana tiang langitnya? Ketika Al-Quran mengatakan langit tidak bertiang, ditinggikan begitu kokoh tanpa tiang. Tapi kita terdahulu mengatakan langit ada tiangnya dan bergoyang-goyang. Mana sekarang buktikan? Pakai akal. Pakai akal. Yang mana yang firman Tuhan, yang mana yang firman hantu? Ayo. Ini mujizat yang tidak bisa Anda bantah. Izin Bang Hos sama Bang Juma. Saya mau nanya simpel aja kok. Anda Islam Kristen, Bang? Iya, maaf. Saya Kristen. Iya, silakan. Mau nanya aja simpel aja buat sama Bang Nandar. Ini kan banyak sudah sejarah-sejarah, kisah-kisah yang sudah dibaca Bang Juma dengan Bang Nandar. Aku hanya pengen tahu sosok tokoh lain Muhammad siapa yang dikagumi Masya Allah, Nandar akhina. dan Bang Juma. Itu aja. Gimana Bang? Top selain Nabi Muhammad, tokoh apa yang sosok tokoh siapa yang kepengen Abang Juma ikutkan? Apa ciplak? Bingung. Yang kagumin. Tanya nggak tahu pula. Tokoh siapa yang Bang Zuma kagumi selain Nabi Muhammad gitu? Iya. Semua nabi. Kalau iya para nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Itu selain itu yang saya... kira-kira yang zaman modern ada nggak kira-kira Bang? Jangan di era. Kalau yang saya kagumi sekarang ini apa yang saya kagumi? Iya. Saya. Ahisugi yang saya kagumi. Nggak kira-kira Bang? Jadi itu aja, pengen nanya itu aja. Selebihnya saya mau turun. Janganlah jawabnya begitu lah. 25 nabi kan imani loh, diterangi banyak. Ya yang modern Bang Adi, yang dia minta yang modern ya saya lah. Artinya kan kita kan udah tahu kisah seperti apa. Kalau saya bapak saya. Itu sebagai Yesus Kristus. Nah, selain yang dua ini, kira-kira selain itu siapa? Kalau yang saya kagumi betul ayah saya Bang. Masya Allah. Mantap. Berarti itu dapat. Bang Nandar ada bisa jawab lah Bang Nandar. Sama bapak saya benar. Apa nanya apa Bang? Oke. Makasih lah. Apa pertanyaanmu ini Bang? Simpel, tapi itu banyak arti. Iya bapak saya. Iya bagus. Arti bapak saya banyak. Kasih pemahaman ke saya tentang hidup. Boleh nggak ngagumin bobom? Pada dasarnya semua agama itu akan merasa baik, benar. Alumni aku ya. Saya nggak mau memperdebatkan masalah agama apa segala klasik. Masing-masing aja kita mencari Tuhan kita di mana. Katanya semua agama benar. Jawab dulu Bang Jema itu. Kasih pengertian. Tidak semua agama semua benar. akan mengklaim agamanya masing-masing baik, benar. Apa yang diyakini baik dan benar. Dan Tuhan itu memang satu. Semua agama meyakini Tuhan itu tetap satu. Ilahi. Bagaimana Anda bisa mengatakan semua agama benar sementara Yesus tidak mengajarkan agama Kristen, Bang? Masya Allah. Kita kan bukan, makanya saya bilang tadi, saya bukan mengklaim. Semua bahkan meyakinin agamanya semua benar. Sebenarnya kita harus kembali kepada asal agama kita. Agama kita ini yang ngajarin siapa gitu loh Bang. Kayak misalnya agama Kristen,
menyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyanyi di gereja. Itu yang ngajarin siapa? Nggak bisa kita mengatakan itu benar kalau kita tidak tahu siapa yang ngajarin. Kayak Islam puasa, Islam sholat, berinfak, bersedekah, menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang disebut Sang Khalik. Yang ngajarin siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Benarkah dia mengajarkan itu? Benar. Apakah ide pembenarannya? Maka ditariklah ilmu sanadnya. Apakah orang-orang yang ada di sekelilingnya kemudian percaya dengan apa yang kita percaya hari ini? Buktinya sampai hari ini orang Arab percaya dengan apa yang kami percaya sebagai Islam. Nah, Kristen katanya Yesus yang ngajarin. Yesusnya di Yerusalem. Kristennya bermuara di Vatikan Roma. Kristennya kemana rimbahnya? Sementara Yesus di Yerusalem. Kenapa bukan Yesus yang menjadi patron? Bukankah Yesus itu jalan kebenaran dan hidup? Tapi kenapa nggak nyambung ke Yesus? Yesus menyembah kepada Elohim. Kristen menyembah kepada anak Maria. Yesus ibadah hari Sabtu. Kristen menyembah hari Minggu. Yesus kitabnya Torah, Zabur. Kristen perjanjian baru, surah-surah Paulus. Nggak ada nyambung-nyambungnya, Bang. Kenapa nggak? Kenapa? Silakan. Sejarah yang sudah diteliti para peneliti tidak akan bisa mengubah orang-orang yang akan datang, termasuk kita ini. Anak cucu kita pun nggak akan bisa mengubah sejarah itu. Sejarah yang mana yang saudara saya maksud? Termasuk ajaran yang sudah dipedomi oleh Islam, baik di dalam Al-Quran, Kristen seperti itu juga di dalam Alkitab, tidak akan bisa mengubah lagi itu. Iya, tidak akan bisa mengubah bahwa Islam itu keluar dari lisan Rasulullah. Islam itu keluar dari kitab yang dibawa oleh Rasulullah. Dan tidak akan merubah sejarah bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Itu sejarah. Itu sejarah. Sejarahnya. Saya ada sedikit adab. Saya nggak akan bisa intervensi agama Bang Joma. Hanya saya meyakinin agama saya. Kita akan jadi ada gap di antara kita. Ya memang kayak begitu, Bang. Tuhan menciptakan kita itu berbeda. Sehingga pembeda ini dititipkan yang disebut insting, akal, kalbu kepada kita. Kenapa kemudian Adam alaihissalam diistimewakan dari makhluk-makhluk yang lain? Adam cuma dikasih, nah aku berikan ini, apa namanya? Adam tahu. Ini apa namanya? Adam tahu. Ini apa namanya? Adam tahu. Kenapa? Itulah keistimewaan kita sebagai manusia. Makanya makhluk lain cemburu. Nah, kalau hari ini kita tidak menggunakan hadiah yang terindah, yang paling istimewa di atas dari hadiah yang Tuhan berikan kepada malaikat, kepada iblis, kepada makhluk lain, kita tidak manfaatkan itu namanya kufur nikmat. Coba nih Bang, maaf nih, bukan saya menggurui, coba. Ketika Abang ke pasar, untuk menilai ikan yang Anda beli, yang mana segar, yang mana tidak segar, akal kan? Ketika Anda ke toko ingin beli celana, menilai mana yang pas dengan Anda, akal bukan? Tapi kenapa giliran agama Anda nggak mau menyentuh esensi akal untuk memilihnya? Ada apa dengan saudara saya? Memilih istri pakai akal, memilih pasangan pakai akal, memilih rumah pakai akal, memilih pekerjaan pakai akal, semua pakai akal. Tapi giliran memilih agama, akalnya dikebiri. Ini ada apa? Ya, gap di antara kita memang sudah dimulai dari eranya Ishak dengan Ismail. Jadi itu sulit. Gak ada hubungannya. Ada loh Bang. Di situ perbedaan. Kristen tak ada hubungannya Ismail dan Ishak. Kristen itu adalah penumpang yang berasal dari luar garis. Ishak melahirkan agama Yahudi keturunannya. Ismail melahirkan agama Islam keturunannya. Kristen siapa yang melahirkan? Keturunan siapa? Tapi terbuktinya jaya juga, lebih banyak juga kan penganutnya. Iya Bang, banyak. Kenapa Kristen itu banyak? Karena kerajaan terbesar di bumi pada saat itu adalah kerajaan kekaisaran Romawi. Kristen menjadi agama kekaisaran yang pengaruhnya sangat luar biasa, memaku sampai ke ujung bumi. Sampai Belanda pun ikut-ikutan. Kerajaan Belanda, bukan negara Belanda. Kerajaan Belanda pun menjadikan Kristen sebagai agama kerajaan.
Sampai dia di mana mereka menjajah, di situ mereka menanamkan cangkang keyakinan mereka. Makanya mereka banyak. Tapi kalau sabar 30 detik. Tapi kalau Anda mikir, Bang, kalau Anda mikir nih, 600 tahun Kristen lebih dulu ada, 600 tahun baru Islam. Tapi coba kita lihat selisih jumlah sekarang antara Islam dan Kristen. Belum lagi Kristen terbagi-bagi menjadi beberapa agama. Katolik adalah agama pertama. Muncul agama baru namanya Protestan. Itu dua agama yang berbeda, Bang, bukan agama yang sama. Berbeda. Selayaknya Yahudi dan Kristen, sama kitabnya, tapi agamanya berbeda. Begitu juga Katolik dengan Protestan. Belum lagi Advent. Belum lagi yang lain. Berbeda, Bang. Jadi kalau masalah kuantitas, Islam jauh berkualitas. Kenapa saya katakan Islam jauh berkualitas? Contoh nih, Bang, contoh nih. Ketika kemudian hari Jumat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedunia umat Islam lalu hari itu juga mereka sujud beribadah. Gerakannya sama, serentak, sujudnya sama, bacaannya sama. Tapi coba saudara-saudara Kristen. Orang Katolik tidak boleh masuk ke gerejanya Protestan. Orang Advent tak boleh masuk ke gerejanya saksi-saksi Yehova. Jadi kalian itu bukan besar. Kalian itu nampak seperti buih di lautan. Banyak kelihatan, tapi sebenarnya kalian itu sedikit. Halo, Pak Ustaz. Iya, gimana? Siapa yang mendengarkan dulu yang tadi ya, Pak? Kristen tidak boleh masuk ke gereja-gereja yang Oh iya, staf saya begitu. Pernah kutanya, kenapa kamu selalu hari Jumat selalu pulang cepat? Apa alasannya? Maaf Pak, saya masih numpang ibadah di gereja ini. Loh, emang beda? Gak bisa Pak. Nama saya tidak terdaftar di situ. Jadi saya harus ibadah di situ. Maksud Pak Ustadz, misal kalau gereja Katolik tidak bisa masuk ke gereja Kristen Protestan gitu. Ya silakan aja coba Anda masuk ke Katolik. Anda harus terdaftar dulu di sana kan? Kita yang lebih tahu agama kita. Kok jadi Jujur sama saya. Jujur sama saya. Makanya saya minta Anda jujur. Kalau Anda Katolik, bisa enggak Anda beribadah di Protestan? Waktu dua gereja. Bisa Bang, sama seperti itu. Kita kan hanya melaksanakan ibadahnya Bang. Bukan kita mendaftar. Jadi Anda kemudian terdaftar di dua tempat ibadah gitu. Ya jelas dong Bang. Jadi kalau sampean, mohon maaf Bang Suma. Ya, silakan. Saya lanjutkan dulu Pak. Saya lanjutkan dulu yang tadi ya. Oke. Tadi Bang Suma menjelaskan bahwa mujizat itu ya membuat kitab. Meski kalau di dalam saya mendefinisikan mujizat itu tidak termasuk mujizat. Itu versi saya Pak ya, terserah versi Bang Zuma seperti apa dan teman-teman itu terserah. Saya mau bertanya kepada Bang Zuma, apakah pemikiran-pemikiran daripada filsuf-filsuf seperti Aristoteles, Plato dan lain-lainnya itu termasuk mujizat juga? Karena apa? Karena pemikiran mereka itu dipakai di dalam dunia sekarang, dunia sekuler, bahkan sampai dunia modern, dan itu bermanfaat. Apakah itu juga termasuk mujizat, Pak? Ya. Nah, kalau itu termasuk mujizat, maka tandingannya saya tidak mau menandingi dengan kitab agama lain, dengan pemikiran-pemikiran para filsafat saja, Pak. Silakan, Pak. Oke, baik. Jadi yang dimaksud mujizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi. Aristoteles bukan nabi. Dia hanya seorang filosofi. Dan filosofnya juga itu tidak bisa kemudian dijadikan sebagai sandaran untuk menjadi sebuah kebenaran absolut. Contoh, bagaimana kemudian dia berbicara mengenai logos. Termasuk filosofi yang dihasilkan dari himne Plato. Apakah itu bisa dijadikan sebagai sandaran? Tuhan menjadi daging. Apakah itu bisa dibuktikan Tuhan menjadi daging? Tak bisa kan? Belum lagi yang ditemukan manusia berasal dari kera. Apakah itu bisa dijadikan sebagai acuan? Tidak bisa, bukan? Nah, berbeda dengan kalam ilahi. Seperti yang saya terangkan tadi. Bagaimana kalam ilahi membahas tentang proses embrio. Bagaimana kalam ilahi membahas tentang di dasar laut itu ada api yang menyala-nyala. Dan seterusnya. Ilmu yang dibutuhkan kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau berbicara mengenai filsafat,
Itulah yang saya katakan keistimewaan kita manusia karena diberikan akal. Tanpa kitab suci pun manusia bisa berpikir. Tapi terkait dengan kitab suci, itu runutannya adalah poin tentang hubungan pencipta dengan ciptaan, ciptaan dengan ciptaan. Berbeda dengan filosofi, filsafat itu berbicara mengenai akal, kekuatan insting. Itu kekuatan insting manusia, Pak. Kenapa manusia bisa berkarya? Karena dia punya insting. Insting inilah yang menjadi temuan-temuan orang-orang terdahulu, di mana mereka itu adalah ahli fikir. Tetapi kalau berbicara mengenai mukjizat, itu beda. Mukjizat itu kejadian independen yang terjadi pada seseorang, tidak kemudian secara universal terkait dengan mukjizat tersebut, melainkan hanya kepada individu yang ditunjuk untuk meruntuhkan segala apa yang ada di sekelilingnya. Ibaratnya nih, ada pesulap, hebat pesulap itu kemudian. Ada pesihir, hebat pesihir itu. Ada penyair, hebat penyair itu. Untuk melumpuhkan kemudian semua yang kehebatan itu, pencipta langit dan bumi mengutus utusannya yang memperlihatkan kemampuan di atas daripada apa yang mereka punya tadi. Itulah yang disebut mukjizat. Nah sekarang ilmu... Bang Zuma, baik. Ya, Jadi dari apa yang diterangkan oleh Bang Zuma, saya pikir tidak ada bedanya, Pak. Mujizat itu harusnya sesuatu yang tidak normal terjadi dalam kehidupan kita, kan? Misalkan membangkitkan orang mati, atau membelah bulan, atau yang lain-lain lah, membelah laut. Itu baru dikategorikan mujizat, Pak. Ya. Makanya saya pakai pembandingnya Aristoteles. Kalau hanya sebatas memikirkan dan menghasilkan sebuah tulisan dan bermanfaat untuk banyak orang, kan sama juga, Pak, ya? Oke, baik. Gini, Bung. Kenapa belah laut? Karena sesuai dengan zamannya. Kenapa bangkitkan orang mati? Karena zamannya memang di situ pas. Ketika Rasulullah Muhammad SAW kemudian belah laut, untuk apa? Beliau kemudian membangkitkan orang mati di tengah-tengah orang Arab, untuk apa? Begitu juga Nabi Isa, Yesus membuat tiba-tiba lautan terbelah di sana. Itu untuk apa bagi Bani Israel? Untuk apa? Itu sudah terjadi pada masa lampau. Untuk apa? Tak ada gunanya lagi. Mujizat itu sudah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika kemudian Al-Quran datang sebagai mujizat, maka mujizat cakupannya pada masa Rasulullah sampai hari ini adalah afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Makanya Al-Quran menyeru kepada kalian semua di luar Islam untuk masuk Islam dengan pola akal, bukan doktrin dan dogma. Bukan dengan Indomie, bukan dengan pengobatan, bukan dengan sekolah pendidikan, bukan dengan kesehatan, tetapi dengan akal. Akal saja yang Anda pakai untuk menyentuh Islam. Insya Allah hati Anda dilembutkan. Seperti itu, Bang. Berarti kalau Bang Zuma mendefinisikan mujizat itu seperti itu, secara tidak langsung Bang Zuma mengakui bahwa Alkitab itu juga mujizat, Pak. Karena apa? Karena kita kalau mau ukur kan pengikutnya lebih banyak. Banyak orang yang lebih beriman kepada Alkitab daripada Al-Quran. Kan begitu, Boleh Bang Zuma. saya jawab, saudaraku. Kan Bang Zuma bilang pakai akal. Kita pakai akal coba menalar secara sehat definisi mujizat itu, Pak. Saya lebih setuju dengan Ustadz Sugi tadi. Justru. Baik. Dengarkan kalimat saya setelah ini. Orang Kristen menjadi Kristen, kuat kekristenannya bukan karena Bible. Saya ulang lagi, orang menjadi Kristen kuat keimanannya bukan karena Bible. Tidak mungkin seorang menjadi Kristen dalam waktu yang bersamaan mereka menggunakan Bible, saat itu juga mereka menggunakan akal. Mustahil makhluk bernama manusia pada bersamaan dia Kristen, pada saat yang bersamaan dia membahas Bible, pada saat itu juga dia menggunakan kacamata akal. Mustahil. Dan saya bisa buktikan, level apapun pendidikan seorang Kristen, saya buktikan Anda menjadi Kristen bukan karena Anda berakal, bukan karena akal yang Anda jadikan tolak ukur menelaah Bible itu.
Saya katakan itu kepada saudara. Dan saya dengan Anda, saudara Pampen, bisa kita adu saat ini juga. Oke, Bang Zuma. Jadi apa Oke. yang Bang Zuma sampaikan itu karikatur Bang Zuma. Karena saya sebagai Kristen, Pak, itu justru Alkitab itu dibaca dengan akal, Pak. Semua logis, Pak. Tidak ada yang tidak logis. Oke, baik. Silakan Bang Zuma buktikan ada Baik. ayat Alkitab yang tidak logis kalau dibaca. Oke. Tidak ada kontradiksi Baik. di dalamnya. Baik, baik. Yang ringan-ringan saja, Bang. Kasih. Yang ringan-ringan saja. Yang paling ringan saja. Dikatakan kemudian di dalam kitab saudara bahwasanya Tuhan itu bodoh. Anda percaya bahwa Tuhan itu punya sifat bodoh? Ya kalau Bang Zuma mengimani seperti itu mungkin Tuhannya Bang Zuma. Saya tidak berbicara mengenai iman saya. Saya tidak berbicara mengenai iman saya. Saya berbicara tentang kitab saudara. Oke, silakan Bang Zuma tunjukkan. Saya ayat. tidak berbicara. Oke, saya tunjukkan. Anda lihat. Di dalam kitab saudara diterangkan ada dua kata kemudian di mana di situ jelas dikatakan 1 Korintus 3 nomor 19. Moria para teos, kebodohan Tuhan. Tolong tunjukkan kepada saya bagaimana mungkin kemudian Tuhan memiliki unsur kebodohan pada dirinya. Saya diam 3 menit, silakan Anda berbicara. Pencipta langit dan bumi yang begitu sempurna alam ini, langit dan bumi begitu apiknya kemudian kita dicipta, ternyata penciptanya punya unsur kebodohan. Saya kasih waktu Anda berbicara selama 3 menit. 1 Korintus 3 berapa? 13? Iya, silakan. Oke, saya bacakan ya, saya bacakan. Silakan. 1 Korintus 1:25, akhi. 1 Korintus 3:19 juga, akhi. 19 apa 13? Terserah, pilih aja mana yang bagus. Yang jelas di agama karena saudara hikmat- Tuhan itu memiliki sifat kebodohan. Silakan. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Di mana Pak dikatakan apa? Bodoh, Ini Pak. Ini Tuhan memiliki kebodohan nih. Nah, itu salah menafsir, Pak. Pak salah menafsir, Pak. Jangan Kan sebenarnya ditafsirkan. sudah jelas, Jangan Pak. ditafsirkan. Jangan ditafsirkan. Di sini jelas dikatakan hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Tuhan. Berarti pada Tuhan ada unsur kebodohan. Dunia ini Begitu, adalah Pak. kebodohan. Begini Bang Zuma, jadi itu begini Pak ya. Orang yang mengandalkan hikmatnya itu menurut versi Tuhan itu bodoh. Harusnya dia mengandalkan hikmat Tuhan. Penafsiran yang Oke. betul begitu Bang Zuma. Oke, saya Karena begini paham. Bang Zuma, sebentar dulu ya. Jadi Alkitab Iya. Kristen itu tidak bisa dibaca letterlek. Bahkan itu kalau dibaca letterlek pun tidak begitu. Ini ada masalah dengan penalaran logis Bang Zuma, saya nilai. Oke, Begitu, saya Bang. sengaja mengambil data ini. Kenapa? Kenapa saya mengambil ini? Karena di dalam kemudian kitab saudara diterangkan begini. Ada satu data yang menarik ketika dikatakan di dalam Filipi. Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 9. Coba Anda baca. Bukankah ini adalah sebuah kebodohan? Anda mengatakan saya salah tafsir. Oke, saya salah menurut hitungan saudara. Tapi coba Filipi tengok berapa? Filipi 2. Filipi Nomor 2 6. ayat berapa? Nomor 6 sampai nomor 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa si orang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Masalahnya di mana Bang Zuma? Bukankah Tuhan itu maha tinggi? Ya, maha tinggi, Pak. Ini dia merendahkan dirinya. Ya justru itu membuktikan bahwa dia mengasihi kita manusia, Pak. Itulah Jadi pemahaman harusnya Bang Zuma bersyukur Tuhan yang maha tinggi mau datang menjadi manusia. Anda tadi- Jadi apa?
demi dengan makrifat tadi. mengganti manusia yang akan Mengatakan diri. dihukum atas dosa-dosanya, Bang Zuma. Tadi Anda menggunakan akal katanya. Saya tanya, bagaimana mungkin kemudian alam semesta ini diurus oleh satu manusia? Maksudnya gimana, Bang Zuma? Sehingga ketika dia menjadi manusia, terlontar kalimat ketidakberdayaan dari mulutnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini apa ini? Rasional tidak menurut saudara nih? Ya itulah kehampaan makrifat. Sabar dulu. Jadi Bang Zuma sudah lari lagi. Tadi yang ayat tadi tidak lagi ya? Sudah jelas ya? Ini kan tadi saya katakan merupakan sebuah kebodohan. Ya kan? Berarti pada dirinya ada unsur kelemahan. Nah, terbukti Tuhan Anda nih, Tuhan Anda menjadi manusia, bahkan mati dibunuh manusia, merendahkan dirinya sampai mati loh. Jadi begini Bang Zuma, yang pertama itu ayat itu berbicara lain. Ayat itu mau memberitahu, menerangkan kepada kita bahwa jangan mengandalkan hikmatmu, andalkanlah hikmat Tuhan. Nah, konteks yang tadi Pak baru suruh saya baca itu justru menggambarkan bahwa Allah yang maha tinggi itu, yang memiliki kasih itu, merendahkan dirinya menjadi manusia supaya manusia itu yang berdosa itu tidak lagi dihukum, tetapi yang dihukum adalah anak Allah Yesus Kristus itu, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Tetapi celakalah bagi Itu orang yang iman, Pak. menolak yang tidak percaya, mereka akan menanggung dosanya sendiri. Itu Begitu, Bang iman. Zuma. Itu iman. Ini yang dimaksud kita kan tadi akal. Tuhan menjadi bukan Tuhan, setelah menjadi bukan Tuhan, dibunuh oleh makhluknya sendiri. Itu yang kita maksud. Kan kita berbicara mengenai insting tadi kan. Berbicara mengenai akal kan tadi. Nah, Itu sama Tuhan, sekali, kalau menurut saya itu masuk akal. Gak masuk akal gimana? Justru kalau Tuhan Tuhan menjadi mati manusia itu masuk akal. Gimana Bang Zuma? Tuhan mati itu masuk akal. Yang mati itu kan kemanusiaan. Justru dia mengambil rupa manusia supaya dia bisa mati, Bang Zuma. Kalau Yang Allah mati kan ini tidak bisa siapa? mati. Yang mati ini Yang siapa? kemanusiaan Yesus Yang Kristus menjadi yang mati. manusia ini siapa, Bang? Anak Allah yang berinkarnasi. Firman Bukan yang kata di berinkarnasi. ini, bukan kata di ini Theos yang menjadi manusia. Jadi begini Bang Zuma, saya pikir ini Bang Zuma sudah paham lah dalam dunia apologetik. Kita itu percaya ada duinatur, Pak Bang Zuma. Nah, Ya, ini justru duinatur semakin tidak manusia. masuk akal. Tidak masuk akal bagaimana? Memang begini, Bang ya, kita berbicara tentang Allah itu ada aspek di atas rasio kita, Bang Zuma. Karena kita yang kecil, berarti kita yang tidak masuk diciptakan akal. ini, diciptakan oleh yang maha besar itu, ada hal-hal yang di atas akal kita, bukan berarti tidak masuk akal, Bang Zuma. Sehingga Tetapi Anda mau di atas mengakal-akalinya akal, gitu. melampaui Karena tidak akal. masuk akal, sehingga Anda ingin mengakal-akalinya gitu. Oh, enggak begitu, Bang Zuma. Lah, ini Begitu. buktinya Tuhan Anda. Kalau saya bacakan dalil kepada saudara nih ya. Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah berdiam secara biologis seluruh kepenuhan ketuhanan. Jadi apa yang dibungkus oleh celana dalam beliau itu juga Tuhan. Oh, enggak begitu. Ini loh. Itu cara berpikir. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Kalau Bang Zuma bilang Karim. begitu, itu Bang Zuma Makanya ada membangun istilah karikatur tunggal. yang lalu Bang Zuma menyerangnya sendiri. Kami Kristen tidak begitu. Dalam Tidak diskusi bisa, yang Bung. baik, Tidak harusnya bisa. Bang Sekarang Zuma- begini. Bang Zuma, Sekarang ah, begini. Bang Zuma Sekarang tahu begini, dulu Bang. argumen kita, sehingga apa yang Bang Zuma, Oke. Memalukan waktu aku SD, aku suka Apa arti kun fayakun? bahasa kami ini main garis. Siar-siar yang orang tidak mengerti, kita paksa untuk mengerti. Dengarkan saya. Kolose 2 nomor 9. Sebab Oke. dalam dialah, Terus dua lagi. sebab dalam dialah berdiam secara jasmani, dalam bahasa Yunani somatikos, biologisnya, jasadnya. Kalau berbicara mengenai jasad, berarti mulai dari ujung rambut sampai ujung gigi, ujung kaki. Itu yang disebut jasmani. Berarti yang dibungkus dengan sempak juga adalah bagian dari ketuhanan. Jangan Anda pungkiri, ini kitab. Ini kitab yang berbicara. Ya, kitab. Yang bilang bukan kitab siapa? Cuman masalahnya di Oleh karena penafsiran. itu, jangan Anda menggunakan tafsiran.
gunakan apa yang tertulis. Sebab dalam dialah berdiam secara biologis seluruh kepenuhan ketuhanan. Lalu ini dibenarkan Filipi 2 yang tadi, yang walaupun dalam rupa teos tidak menganggap kesetaraan dengan teos itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan ketuhanannya disingkirkan, lalu mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaannya seperti manusia dia merendahkan diri, mati dan taat sampai mati di atas tiang salib. Berarti yang mati ini siapa? Ya kemanusiaannya Bang. Masa Allah bisa mati? Kemanusiaan ini yang mati ini siapa? Tuhan yang sudah menjelma menjadi manusia yang mati. Coba. Nah, inilah masalahnya di sini Bang. Masalahnya di sini. Diskusi yang baik itu dengar dulu argumen orang, sehingga apa yang diserang, apa yang diperdebatkan itu tepat sasaran Bang Zuma. Nah kalau Ya, Bang Zuma silakan. ngomong gitu, Bang Zuma mengkritisi karikatur yang Bang Zuma bangun sendiri, bukan karikatur. Silakan, bukan Anda teologi yang Kristen, membuang Bang Zuma. karikatur itu, sehingga karikatur itu ku ambil kembali, ku simpan di Nah. atas meja, kita bedah sama-sama. Ya, begitu, Jangan Anda Bang buang Zuma. karikaturnya, karena yang membuat karikatur itu adalah Bible. Kitab Filipi yang membuat karikatur itu, bukan Bang Zuma. Karikaturnya Bang Anda Zuma. buang karena karikatur itu tidak rasional. Itu alasannya. Sedikit Saya sampaikan, ambillah Bang Zuma, karikatur yang Anda buang itu, kuletakkan kembali di meja, kita bedah secara pulpen akademisi, bukan dengan asumsi dan akal-akalan. Silakan Anda bernarasi. Iya, jadi begini Bang Zuma, kami di Kristen itu Bang Zuma ada ilmu tafsirnya Bang. Ada namanya ilmu hermeneutika. Nah, itu meliputi bahasa asli, meliputi budaya, belajar tentang budaya saat itu, belajar tentang grammar penulisannya itu karena ditulis di dalam 3 bahasa kuno gitu Bang. Lah terus itu kan ditujukan penerima pertama tuh orang di zaman itu kan. Nah sehingga harus ada ilmu menafsir yang namanya hermeneutika supaya kita bisa menangkap poin makna yang terkandung di dalam firman Tuhan itu Bang Zuma. Nah, jikalau Bang Zuma menafsir demikian ya memang itu Bang Zuma menafsir pikiran Bang Zuma sendiri Bang. Gitu. Jadi begini saran saya Bang Zuma ya. Ketika mau berdebat Bang Zuma, pelajari dulu apa yang kami imani, teologi kami. Sehingga apa yang Bang Zuma serang, nah itu kami dengan mudahnya akan bisa membantah. Karena kami sudah belajar itu Bang. Gitu. Oke, baik. Oke, saya hargai. Sekarang saya berbicara mengenai Filipi. Tolong pahamkan kepada saya, surat Filipi ini dari Paulus untuk siapa? Supaya saya mengerti cakupan atau muara daripada surat ini, dari sumber kepada tujuan itu apa sebenarnya? Tolong terangkan ke saya. Surat dari Paulus ini, itu ditulis untuk siapa? Silakan. Jadi setiap surat itu ditujukan kepada ada jemaat tertentu, ada juga kepada orang-orang tertentu. Bukan Anda? Bang. Bukan kepada Anda? Iya, bukan. Saya tanya. Penerima pertama tuh orang-orang itu, Bang. Enggak, saya tanya dulu. Ini surat Filipi ditujukan kepada Anda atau kepada oknum yang hanya tinggal di Filipi saat itu? Penerima mula-mula. Penerima mula-mula itu adalah jemaat di Filipi. Terus bagaimana? Sorry. Oleh Allah, Pak. Sesuai dengan ajaran saudara yang pengikut Kristus. Karena waktu itu kan Kristen baru ada di sana, Pak. Gitu, Bang. Sesuai dengan ajaran tadi, instruksi Anda kepada saya, nasihat Anda kepada saya hargai. Surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat yang ada di Filipi. Tolong terangkan secara budaya orang-orang Filipi di sana, apakah mereka menyembah Elohim atau menyembah dewa-dewa? Silakan. Ya, jadi kasih saya data. Oke, Bang Zuma. Jadi mohon izin sebelumnya saya klarifikasi dulu ya. Ada yang typing di bawah katanya Isra Soru. Tidak. Mungkin suara saya mirip. Kebetulan saya juga orang dari Kupang. Jadi mungkin bahasanya tekanan dialektikanya agak mirip-mirip, Bang. Tetapi bukan Pak Pendeta Esra ya. Itu, Bang. Ya, saya klarifikasi dulu. Iya. Ya, jadi begitu. Jadi ya itu tadi sudah saya jawab, Pak, bahwa itu ditulis penerima pertamanya orang-orang Filipi. Terus? Tapi itu berguna bagi kami juga, Pak. Karena waktu itu tunggu.
tunggu. Saya tanya, budaya jemaat atau orang-orang Filipi di sana itu seperti apa? Apakah mereka ini penganut Taurat atau memang mereka adalah penganut ajaran Helenisme atau animisme? Silakan. Iya, ada orang Yahudi yang masih dengan budaya Yahudi, dengan agama Yahudi, ada juga dengan Yunani. Nah, sehingga firman Tuhan masuk ke situ untuk itu, gitu Bang. Untuk apa? Jadi kaitannya apa? Kaitannya apa di situ, Pak? Lah, Anda tadi menggurui Bang Zuma kan? Sebelum Anda memberikan narasi, sebelum Anda mentafsirkan, Anda kuasai dulu. Makanya saya tanya, apakah Anda menguasai medan datangnya surat dan peruntukan surat ke Filipi? Juga Kolose. Kolose ini surat Paulus yang diperuntukkan khusus untuk orang yang ada di Kolose. Dan khusus untuk orang yang ada di Filipi. Bukan untuk Anda yang ada di Kupang. Saya belum pernah menemukan surat Paulus ditujukan kepada orang Kupang. Belum. Yang ada untuk... Yes. Nah, Anda kan mengajarin saya kritik kan? Makanya saya kritis bertanya pada saudara. Ada nggak surat Paulus untuk orang Kupang? Ya kan tadi saya sudah jawab. Itu bermanfaat bagi semua orang. Nah itu dia. Berarti Anda mengada-adakan sesuatu dengan tafsiran bebas saudara. Yang Anda sendiri menakar saya salah. Tapi Anda sendiri berada di kubangan kesalahan. Tak boleh begitu. Makanya saya mengatakan tadi. Berbicara mengenai mujizat kita kembalikan kepada dalil. Dalil berarti sentuhan-sentuhannya harus terurai dalam sebuah buku. Nah, mari kita lihat. Anda mau menguji saya kan? Maka saya katakan, ini yang disebut kitab harus rasional. Nah, sementara kitab saudara. Pertanyaan Bang Zuma kepada saya, apakah surat Filipi itu ditujukan untuk orang Kupang? Nah, saya bisa balik pertanyaan itu kepada Bang Zuma. Silakan. Apakah tadi Bang Zuma bilang Al-Quran itu adalah mujizat? Yang sebagai daripada tulisan syair-syair Arab saat itu kan. Nah, pertanyaannya apakah itu ditujukan untuk orang Jawa, orang Indonesia? Pertanyaan yang sangat bagus. Dijawab oleh Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr tubayyina linnasi wala'allahum yatafakkarun. Ditujukan kepada seluruh umat manusia agar mereka mengetahui. Berarti untuk Anda juga. Nah sekarang saya mau masuk Kristen, tapi Filipi untuk orang Filipi. Ya, saya mau masuk orang Filipi penerima pertama, tetapi itu berlaku untuk seluruh umat manusia yang percaya. Mana dalilnya? Bahkan orang tidak percaya pun menggunakan itu untuk mengolok-olok kekristenan, Bang. Mohon dalilnya mana? Karena di Amsal 3 nomor 5, jangan kamu tersangkut dengan pemahaman penafsiran pribadi, tapi harus tersangkut kepada apa yang difirmankan oleh Elohim. Nah, jangan tafsir sendiri, Pak. Saudara, tolong tunjukkan mana dalilnya surah Filipi itu untuk seluruh umat manusia. Adakah? Justru itu Pak, penafsiran pribadi itu yang memang tidak bisa. Maka kami mengikuti penafsiran umum gereja. Nah, ya apa yang dilakukan oleh Bang Zuma itu penafsiran pribadi justru. Loh, tidak saudara. Coba Anda baca Filipi 1 dari Paulus. Nah, kalau jangan-jangan Anda tidak tahu. Kalau Filipi itu bukan cuma Paulus yang menulis. Ada 2 orang yang menulis kitab Filipi itu. Saya takutnya justru Anda yang tidak tahu. Curiga saya. Assalamualaikum, Bang Jumat dan semua teman-teman Komal lah. Izin saya turun. Ya, silakan Bang. Sorry Bang ya. Pelihara akal Bang, supaya kita tetap sehat, panjang umur selalu. Siap. Logis kita ya, Bang Zuma. Ngawur sudah logis kita ini. Ya, jadi tujuan saya tadi bertanya, ternyata Bang Zuma tidak bisa membuktikan bahwa Muhammad itu membuat mujizat selain Bang Zuma mengkategorikan bahwa menerima kitab itu juga termasuk mujizat. Oke lah, terserah Bang Zuma. Ya, itu saja yang saya mau tahu sebenarnya. Nanti di kesempatan lain Bang Zuma nanti saya berdebat. Kebetulan saya saat ini tidak punya perangkat sehingga bisa menampilkan data Bang Zuma nanti. Baik, saudara. Saya DM nomor WA saya Bang Zuma, ada kesempatan kita debat Bang Zuma. Baik, saya menghargai dan saya senang kenalan dengan Bang Ben.
saudara saya ini orangnya baik, ya punya karakter yang luar biasa dan percaya diri. Saya menghargai, saya salut dan saya senang dan saya butuh teman diskusi selevel saudara. Saudara punya isi. Terima kasih Bang Ben. Oke, Silakan. selamat Ya. malam Ustadz Malam, Sugi saudaraku. dan lain-lain. Selamat malam semuanya. Iya, semangat malam saudara Bang Ben. Sehat selalu. Bang Pendeta. Maaf ya teman. Bukannya aku Tadi senang. ini Akhi yang pas itu Bukannya. 1 Korintus, benar. 1 Korintus 1 ayat 25 itu sebodoh-bodohnya Tuhan, itu jauh lebih baik daripada manusia yang bijaksana. Wah, kena kalau itu tadi. Pelan-pelan Bang, cerdas lagi. Manis. Itu jelas itu kalau kita lihat di 1 Korintus 1 ayat 25. Ya, ini kalau yang kita pakai TL ya, pakai terjemahan lama. Karena kebodohan Tuhan itu lebih besar hikmatnya daripada manusia. Kalau boleh kita pakai bahasa kita, sebodoh-bodohnya Tuhan itu jauh lebih baik daripada manusia. Ini kena tadi kalau kan. Iya, maksud saya kalau kita langsung seleding gunting, besok yang muncul yang kayak Lamhoni ini. Gak ada lagi yang masuk ini. Oke, paham. Iya, loncatan berpikirnya gini loh, akhi. Kalau kita mau langsung karungin dia, banyak kok sebenarnya data-data sederhana. Masuk akal ke Tuhan nete. Banyak data-data kayak gitu. Cuman saya ingin merangsang dia untuk penasaran terhadap, karena tujuan saya sebenarnya mau menggiring ke Kolose dan Filipi ini. Gitu. Itu materi saya Bang Juma, jangan dipakai. Oh iya, sip 86 komandan. Tapi yang ringan-ringan gitu malah orang jadi mualaf loh. Iya kan? Iya. Ada itu si Sugi-Sugi itu. Sugi. Dibilangnya Tuhanku itu netek. Memang benar lah Tuhanku itu netek. Tapi yang haruslah sedikit. Nenen. Allah. Allahu Akbar. Ada ya gara-gara Tuhan netek jadi mualaf dia. Iya. Jadi mumpung kita lagi 3.000 di sini ngumpul ya. Dan di YouTube juga saya yakin ribuan juga yang nonton. Teman-teman sekalian, mungkin saya ingin menyampaikan hal. Kenapa dunia apologet ini harus diadakan? Apakah kemudian ini bukti akan adanya perpecahan antara anak bangsa? Justru dialog ini dibangun untuk menghindarkan adanya perpecahan ya, antara satu sama yang lain. Paling tidak orang yang gusar dengan adanya dunia apologet, pasti mereka itu tidak memahami keadaan yang sesungguhnya, bahwa berdiskusi seperti ini adalah justru untuk memperkenalkan Islam tentang Al-Quranul Karim. Begitu juga kemudian memperkenalkan Kristen tentang Bible. Selama ini yang kita tahu, teman-teman kita Kristen hanya mendengarkan apa yang ada di gereja. Yang mereka yang mendalami Bible hanyalah mereka yang kemudian sekolah di sekolah-sekolah yang terkait dengan materi-materi apologet. Tapi dengan adanya materi seperti ini, siapapun dia, Kristen apapun dia, pasti mereka akan merasa terpanggil untuk membaca Bible. Ketika kita menjelaskan Filipi 2, mereka akan menganggap benarkah yang disampaikan. Artinya, kualitas iman mereka terhadap keyakinan mereka itu akan semakin kuat, atau setidaknya semakin melemah. Kalau dia semakin kuat, berarti dia semakin diuntungkan. Kalau dia semakin melemah, artinya kebenaran tentang ajaran yang ada pada Islam, ya, itu akan nampak kepada dirinya. Jadi tidak ada keraguan. Tak ada orang masuk Islam karena dirugikan, karena dipaksa. Tak ada juga orang yang masuk di Kristen karena dipaksa. Tak ada orang yang meninggalkan Kristen karena dipaksa, dan tak ada kemudian orang meninggalkan Islam itu karena dipaksa. Itu yang kita inginkan harus terjadi. Oleh karena itulah kemudian mari kita berdiskusi, saudara-saudara Kristen dan juga saudara-saudara Islam, mari kita mendiskusikan dua agama ini. Tentu dengan etika, tentu dengan cara-cara yang baik. Nah, untuk itulah kemudian kalau sudah diserukan cara yang baik, artinya kami di sini, khususnya Bang Zuma, punya peluang, punya potensi, punya cara, punya teknik,
punya materi untuk berdiskusi dengan baik. Betulkah? Mari kita buktikan. Bisakah Bang Suma itu berdiskusi dengan baik? Bisakah orang-orang apologet itu berdiskusi dengan baik? Atau memang mereka ini adalah pembenci? Mereka ini adalah apologet-apologet yang ingin menyerang, ingin melahirkan sebuah kebencian kepada anak bangsa. Nah, mari kita buktikan. Hadirkan pendebat yang baik dari Kristen. Kita berdiskusi dengan baik. Pasti itu terjadi. Seperti itu. Jadi, jangan saudara-saudara menyangka, ini bahaya ini. Ada diskusi-diskusi ini bahaya. Tidak. Perbincangan tentang agama jangan dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Ini harus dijadikan sebagai sesuatu yang lumrah. Ketika kemudian Anda semua ada di warung kopi, ada ruang untuk berdiskusi, cobalah berdiskusi. Di dalam Al-Quran, Pak, ada ayat sekian gini-gini. Akhirnya Anda yang bertanya kepada orang Islam tersebut pulang ke rumah penasaran, baca ayat suci Al-Qurannya sendiri. Begitu juga Anda, saudara-saudara yang Islam, ketika sudah akrab kemudian dengan seorang non-muslim, tanya pelan-pelan, saudara, saya penasaran. Saya melihat di TikTok ada yang mengatakan begini, benarkah seperti itu? Maaf, jangan tersinggung ya. Akhirnya apa? Keinginan semua semakin mau belajar. Kristen semakin kuat imannya, Islam juga semakin kuat imannya. Itu maksudnya. Jadi bukan mau supaya kita ribut. Justru kalau kita mau ribut, kita nggak usah bicara agama. Masing-masing kita ego. Orang Kristen mengaku benar, orang Islam mengaku benar. Habis itu jalan bersambaran di tengah jalan. Enggak. Sekarang saatnya kita berdiskusi tentang agama, mengajarkan kepada kita semua bahwa ini loh yang benar, ini yang keliru, ini yang salah. Seperti itu adanya. Jadi jangan dianggap dunia apologet ini adalah sesuatu yang momok, yang menakutkan. Dunia apologet ini adalah sesuatu yang menyeramkan. Dunia apologet ini akan melahirkan satu perpecahan. Tidak. Justru perpecahan itu terjadi karena kita tidak saling kenal satu sama lain. Oleh karena itu, di dalam beragama kita tidak boleh kemudian ego. Jangan ego. Ketika ada orang bertanya tentang Islam, bertanya dengan baik, jawab dengan baik. Ketika ada kemudian orang ingin mengetahui tentang Islam, maka sampaikan Islam itu dengan baik. Seperti itu adanya. Jadi, hilangkan pemikiran kita, hilangkan mindset yang ada di dalam kepala bahwa dunia apologet ini akan menjadi momok perpecahan anak bangsa. Tidak. Dunia apologet akan menjadi satu keadaan yang dihadirkan di tengah-tengah anak bangsa yang memiliki porsi beda, dan versi yang berbeda dengan materi-materi lain, di mana hal ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai anak bangsa ke depannya. Jadi tak ada lagi kemudian, alah ngapain kau cerita itu salah, itu begini. Tak ada lagi yang kayak gitu. Kenapa? Karena kita sudah memahami satu sama lain. Oh ternyata kalau orang Kristen itu begini. Oh ternyata umat Islam itu kayak begini. Begitu ketemu, biasa-biasa aja. Karena kita sudah saling kenal satu sama lain. Tak ada lagi tendensi bertemu, saling bisik-bisik sesama temannya sehingga melahirkan ketersinggungan. Karena itulah yang kemarin yang banyak terjadi gesekan. Ya, menyebabkan adanya ketidaktahuan kita terhadap kaidah-kaidah yang diterangkan oleh kitab kita sendiri terhadap agama lain, begitu juga agama lain terhadap agama kita. Nah, saya kira begitu. Jadi sekali lagi mohon mindsetnya itu dirubah bahwa dialog agama itu akan melahirkan sebuah keadaan yang negatif. Percayalah bahwa dunia apologet ini justru akan memberikan materi-materi yang bagus untuk kita saling kenal satu sama lain. Demikian. Halo, selamat sore Indonesia. Ya, semangat pagi Bang Denny. Sambut dulu yang namanya Kalau double suaranya ya. Ini ke Bang Joni. Selamat malam Bang Joni. Ini Islam atau Kristen? Bang Joni silakan dibuka mic ya. Ternyata yang noise Bang Juma sendiri. Kok bisa ya? Oh. Bang Joni silakan dibuka mic ya. 1, 2, 3. Oke, nggak ada. Ya Pak Denny, ada yang ingin disampaikan Pak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi akhir perdebatan kali ini. Dan
Kita tahu sendiri bagaimana umat muslim selalu dibantah saat membaca biblosnya mereka. Oke teman-teman, akhirnya semua kembali pada diri kita sendiri, menilai mana yang baik dan mana yang tidak patut untuk dicontoh. Semoga kita menjadi Islam yang istiqomah, Islam yang kafah sampai akhir hayat nanti. Akhirnya, salam satu Tuhan, la ilaha illallah, jaya Islam, jaya Indonesia. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.